wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis manajemen resiko terhadap susu kambing Cikenja. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia Rejeki selaku moderator dan pemateri 1, dan rekan-rekan saya Anissa Zahra selaku pemateri 2, dan Kennedy Eko Prabowo selaku pemateri 3. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan membuka wawasan yang lebih luas. Latar belakang. Usaha susu kambing Cikenja yang didirikan pada tahun 2019 di Dusun Tebayan, Desa Sintis, Gang Pendidikan, berkomitmen menyediakan susu kambing berkualitas tinggi dengan menekankan manfaat kesehatannya, seperti kemudahan dalam pencernaan, rendah alergi, serta kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan susu sapi, dengan target konsumen yang memiliki masalah pencernaan terhadap susu sapi atau mencari alternatif susu lebih sehat. Cikenja menjual produknya secara offline dan memulai jaringan agen tanpa memanfaatkan media sosial yang menjadi tantangan dalam memperluas pasar. Penyediaan susu murni dengan standar kebersihan tinggi, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan produk seperti susu bubuk dan yogurt, serta memperluas distribusi. Namun Cikenja menghadapi risiko operasional seperti kualitas pakan dan kesehatan kambing yang dapat memengaruhi produksi susu, serta tantangan strategis dalam inovasi produk di tengah persaingan industri yang ketat. Selain itu, risiko kecurangan dalam kualitas pakan, kenaikan harga pakan berkualitas, perizinan usaha yang belum lengkap, serta faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi kesehatan ternak juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bisnis. Meski demikian, Cikenja terus berupaya meningkatkan kualitas dan strategi bisnisnya melalui inovasi pengolahan produk, peningkatan sistem manajemen peternakan, serta ekspansi pasar melalui berbagai kanal distribusi guna memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan. Selanjutnya, karakteristik perusahaan. Fokus pada kesehatan dan kualitas penjualan susu kambing, menekankan manfaat kesehatan dari susu kambing seperti mudah dicerna, rendah alergi, dan kaya akan nutrisi. Memasarkan produk kepada konsumen yang memiliki masalah pencernaan dengan susu sapi atau yang mencari alternatif lebih sehat. Selanjutnya, identifikasi risiko. Yang pertama ada risiko finansial, yang kedua risiko kecurangan, yang ketiga risiko operasional, yang keempat risiko kepatuhan, yang kelima risiko strategi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2 kepada Anissa Zahra, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan resiko finansial. Jadi resiko finansial dari usaha susu kambing itu ada penurunan produksi pada susu kambing. Nah, sasaran utamanya itu kami memilih untuk memastikan kambing itu memproduksi susu yang lebih baik. Apa yang mungkin terjadi itu jika produksi susu menurun, maka penjualan ke pelanggan juga akan berkurang, yang berakibat berdampak pada keuangan usaha. Penyebab terjadinya itu yang pertama ada faktor kesehatan kambing seperti cacingan dan juga masalah pencernaan. Yang kedua itu ada kualitas pakan yang rendah, itu juga bisa menyebabkan pencernaan kambing menjadi terganggu. Yang ketiga suhu yang panas. Suhu panas berlebih ini bisa membuat kambing menjadi lebih banyak minum air dan menjadi kurang nafsu untuk makan, sehingga produksi susu menjadi menurun. Nah, untuk kapan terjadinya itu bisa terjadi pada saat kambing sakit. Selanjutnya, ada resiko finansial.
Jadi setelah penjelasan sasaran dan lain-lain, di sini ada deskripsi konsekuensi resiko. Itu ada 3. Yang pertama ada pendapatan berkurang akibat produksi susu yang menurun. Yang kedua ada biaya operasional yang dikeluarkan menjadi lebih meningkat jika harus menangani kesehatan dan juga tambahan pada kambing. Yang ketiga ada jika produksi susu kambing turun drastis, pelanggan bisa merasa kecewa dan mencari alternatif lain. Lalu untuk tingkat prioritasnya itu dia tinggi, dan tingkat penanganan resikonya itu terbagi 3 juga. Yang pertama ada pasti kambing itu mendapatkan pakan yang berkualitas dan cukup untuk minum air. Yang kedua ada hindari stres pada kambing dengan menjaga lingkungan kandang tetap nyaman dan juga bersih. Yang ketiga ada periksa kondisi kambing secara rutin untuk mengetahui penyakit pada kambing. Selanjutnya, next. Untuk level resikonya sendiri, tingkat konsekuensi ataupun dampaknya itu dia tinggi, tingkat kemungkinan terjadinya itu tinggi, jadi level resikonya itu tinggi. Untuk pengelolaan dan selera resiko, jadi pengelolaan resikonya di sini itu kami memilih penghindaran resiko. Selera resiko atau risk appetite ini kami memilih extreme high atau sangat tinggi. Yang kedua ada resiko kecurangan. Di resiko kecurangan ini, kami memilih kualitas pakan kambing yang tidak fresh dengan harga pakan berkualitas tinggi. Untuk sasarannya itu kami berharap untuk mendapatkan kualitas pakan yang baik. Apa yang mungkin terjadi? Itu peternakan menerima pakan yang kualitasnya rendah atau tidak fresh, tetapi membayar dengan harga yang sama dengan pakan yang berkualitas tinggi. Nah, penyebab terjadinya itu ada 3. Yang pertama, supplier pakan yang tidak jujur. Jadi mereka mengirimkan produk itu yang berkualitas rendah. Yang kedua ada tidak adanya pengontrolan ketat saat menerima pakan dari supplier. Yang ketiga, tidak ada kontrak ataupun perjanjian yang mengikat antara si penjual dengan supplier pakan kambing. Kapan terjadinya ini? Bisa terjadi di saat harga bahan baku naik. Jadi si supplier ini mungkin mencari cara untuk mengganti bahan pakan dengan rendah. Next. Lalu deskripsi konsekuensi resikonya. Karena harus membayar harga tinggi untuk pakan yang kualitasnya lebih rendah. Yang kedua ada usaha, itu bisa mengalami kerugian karena harus mengganti pakan yang tidak layak. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan menjadi berkurang jika kualitas susu yang dihasilkan itu kurang baik. Untuk tingkat prioritasnya itu tinggi, dan untuk tingkat penanganan risikonya itu ada 3. Yang pertama, melakukan pemeriksaan sebelum membeli dan hanya membeli pada supplier yang dikenal menjual pakan yang berkualitas baik. Yang kedua ada mencoba menegosiasikan harga atau mencari supplier yang alternatif itu dengan kualitas lebih baik. Yang ketiga, menyimpan pakan dengan cara yang tepat agar pakan bisa terhindar dari kelembapan yang berlebih yang membuat kualitas pakan menurun. Selanjutnya ada level resiko. Untuk tingkat konsekuensi atau dampaknya itu tinggi, tingkat kemungkinan terjadinya itu sedang, jadi hasil dari level resikonya itu tinggi. Untuk pengelolaan dan selera resikonya, pengelolaan resikonya itu kami pilih pengurangan resiko, dan selera resikonya itu high risk atau resiko yang tinggi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Saudara Kennedy. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko operasional. Risiko operasional yang sampai itu kualitas pakan dan kesehatan kambing. Sasarannya menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kambing agar tetap apa yang mungkin terjadi kambing dapat mengalami
gangguan kesehatan seperti cacingan dan juga menyebabkan berkurangnya produksi susu. Penyebab terjadinya yang pertama yaitu penyimpanan pakan yang tidak higienis dan terbuka sehingga menjadi tempat berkembangnya lalat. Yang kedua, kurangnya kontrol berkualitas saat menerima pakan dari penjual. Yang ketiga, kelembapan yang tinggi dalam penyimpanan pakan menyebabkan pakan cepat membusuk. Kapan terjadinya? Bisa terjadi kapan saja jika penyimpanan pakan kurang baik. Nah, untuk deskripsinya, yang pertama itu kesehatan kambing menurun, menyebabkan susu yang dihasilkan kambing menurun. Yang kedua, berpotensi kehilangan pelanggan karena konsumen lebih memilih produk peternakan lain dengan kualitas susu kambing yang baik. Yang ketiga, jika susu yang dihasilkan kurang baik, bisa berisiko terhadap kesehatan konsumen. Tingkat prioritas tinggi, tindakan penanganan risiko. Yang pertama yaitu memilih pakan berkualitas tinggi dari supplier yang terpercaya. Yang kedua, pemberian pakan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kambing. Dan yang ketiga, pemantauan kesehatan kambing secara rutin melalui pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi. Untuk level risikonya yaitu tingkat konsekuensi atau dampak itu sedang, tingkat kemungkinan terjadi yaitu sedang, dan level risikonya yaitu sedang. Untuk pengelolaan dan selera risiko, pengurangan risiko itu pengurangan risiko dan selera risiko atau risk affected yaitu medium risk atau sedang. Selanjutnya kita masuk ke risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan itu perizinan yang tidak lengkap pada usaha susu kambing. Sasaran memiliki izin atau sertifikat halal pada suatu produk susu kambing yang dijual. Apa yang mungkin terjadi? Konsumen kemungkinan akan kehilangan kepercayaan dan beralih ke produk pesaing yang sudah bersertifikat atau perizinan yang lengkap. Penyebab terjadinya yang pertama yaitu kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dalam susu kambing. Yang kedua, proses perizinan yang rumit dan membutuhkan waktu lama. Yang ketiga, konsumen menjadi kurang percaya terhadap kualitas produk. Kapan terjadinya? Ketika ingin menjual produk agar lebih dikenal banyak orang yang membutuhkan sertifikasi atau perizinan tertentu. Nah, untuk deskripsinya, yang pertama, kesulitan memasukkan produk ke pasar yang lebih luas karena tidak memiliki izin resmi. Yang kedua, usaha bisa menurun di mata pelanggan karena belum adanya perizinan yang lengkap. Yang ketiga, tingkat kepercayaan pelanggan dan mitra jadi menurun karena belum adanya surat izin resmi. Tingkat prioritasnya itu sedang. Tindakan penanganan risiko itu ada 3. Yang pertama, berkonsultasi dengan lembaga yang untuk segera mengurus surat izin usaha, mulai dari yang paling penting seperti sertifikat halal dan BPOM. Yang ketiga, memastikan semua dokumen usaha tersusun rapi dan lengkap agar mudah saat mengurus proses perizinan. Untuk level risikonya, tingkat konsekuensi atau dampak yaitu sedang, tingkat kemungkinan terjadinya yaitu sedang, dan level risikonya itu sedang. Untuk pengelolaan dan selera risiko, pengelolaan risiko yaitu pengurangan risiko, yang untuk selera risiko atau risk affected yaitu medium risk atau sedang. Baik, kita masuk ke risiko strategis.
Resiko strategis inovasi produk pada susu kambing yang masih kurang. Sasaran menciptakan inovasi-inovasi dari varian rasa baru pada susu kambing. Apa yang mungkin terjadi? Menurunnya penjualan, beralih ke produk pesaing yang lebih inovatif. Penyebab terjadinya, yang pertama, kurangnya riset untuk menciptakan inovasi produk. Yang kedua, kompetitor lebih inovatif. Untuk sasaran inovasi varian rasa baru. Apa yang mungkin terjadi? Menurunnya penjualan karena pelanggan beralih ke produk pesaing yang lebih inovatif. Penyebab terjadinya, satu, kurangnya riset untuk menciptakan inovasi produk. Yang kedua, kompetitor lebih inovatif dalam menawarkan produk yang lebih menarik. Yang ketiga, hanya berfokus pada produksi susu segar tanpa mempertimbangkan varian rasa atau bentuk olahan lain. Kapan terjadinya? Pada saat kompetitor menawarkan varian rasa yang lebih menarik, menawarkan produk yang lebih menarik. Baik, kita masuk ke deskripsi konsekuensi risiko. Penurunan penjualan karena pelanggan beralih ke produk pesaing yang lebih inovatif. Yang kedua, sulit menjangkau pelanggan baru, terutama anak muda, karena mereka ingin mencoba varian susu kambing dengan rasa yang berbeda. Yang ketiga, pendapatan menurun karena kurangnya inovasi pada produk. Tingkat prioritas rendah. Tindakan penanganan risiko. Yang pertama itu melakukan survei ke pelanggan untuk mengetahui keinginan pasar. Yang kedua, mengembangkan kemasan yang lebih menarik dan mengembangkan varian produk baru seperti es krim, yogurt, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan uji coba produk baru dalam skala kecil sebelum diproduksi dalam jumlah yang banyak. Baik, kita masuk ke level risiko. Tingkat konsekuensi atau dampak itu rendah. Tingkat kemungkinan terjadi itu rendah, dan level risikonya itu rendah. Pengelolaan dan selera risiko. Pengelolaan risiko itu pengurangan risiko. Untuk selera risiko atau risk appetite yaitu medium risk atau sedang. Baik, moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan. Usaha susu kambing Cikenja didirikan pada tahun 2019 dengan fokus menyediakan produk berkualitas tinggi yang menyehatkan, namun dalam operasionalnya perusahaan menghadapi berbagai tantangan terutama dalam aspek produksi, distribusi, dan inovasi produk. Salah satu kendala utama adalah kualitas pakan dan kesehatan kambing yang dapat memengaruhi hasil produksi susu. Selain itu, tidak adanya strategi pemasaran melalui media sosial menjadi hambatan dalam memperluas jangkauan pasar. Untuk memastikan keberlanjutan bisnis, Cikenja perlu meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pakan, kesehatan kambing, dan sistem distribusi. Selain itu, inovasi dalam varian produk dan perizinan seperti sertifikasi halal juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing di pasar. Dengan strategi yang tepat, Cikenja dapat terus berkembang dan mempertahankan posisinya sebagai penyedia susu kambing berkualitas tinggi. Demikianlah video yang telah kami buat mengenai analisis manajemen risiko terhadap susu kambing Cikenja. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.